Maka nanti kalau misalnya kita membicarakan satu teks Alkitab, misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka menurut golongan Clarkian ini, yang mengikuti pemikiran Gordon Clark, maka apa yang Allah tahu tentang teks itu secara sempurna, full, ya begitu ya, itu juga diketahui oleh manusia secara persis sama, dalam level yang sama. Oke. Sepertinya makin jelas ini. Jadi perbedaan jelas. Menurut Pak MIM itu kuantitatif, bukan kualitatif. Bukan kualitatif. Tapi perhatikan juga kata-kata depan tadi. Silakan Sir. Ya. Silakan, baik. Ini oke, kita lihat di sini ya. Menurut MIM, Allah tahu secara sempurna dan full tentang ayat itu. Full, entah apa artinya full. Tapi itu juga diketahui manusia secara persis sama. Kalau orang tidak melihat ada kontradiksi di sini, saya tidak tahu. Mungkin dia harus belajar ulang logika. Yang menjadi pertanyaan memang yang jadi pertanyaan. Ini oke. Diketahui secara sempurna persis sama oleh manusia, tapi manusia itu tahu secara terbatas dan tidak sempurna. Yang mana nih itu? Yang mana? Jadi semakin mengkonfirmasi bahwa ini bukan hanya masalah slip of tongue, ya, bukan masalah slip of tongue. Nah, memang ada benar-benar kontradiksi di sini. Cuma masalahnya sekarang apakah MIM yang kontradiksi, yang salah paham, atau memang Clark yang memang menipu kita selama ini, atau apa gitu ya? Atau mungkin MIM menggunakan konvensi peristilahan yang berbeda yang membuat kita merasa bahwa ini ada kontradiksi. Padahal sebenarnya tidak gitu. Dalam pikiran dia semuanya aman-aman saja gitu. Karena dia menggunakan konvensi makna kata yang berbeda yang tidak pernah diungkap kepada kita gitu. Jadi kita boleh bingung gitu, dia kontradiksi, tapi dalam hati dia bilang, kalian rasain ya, saya menggunakan kata-kata dan makna yang berbeda dan saya sudah membingungkan kalian. Ya, jadi ada kontradiksi. Dan tampaknya semakin jelas bahwa interpretasi yang pertama tadi tentang secara dan sebagainya itu tidak berlaku di sini. Karena memang tampaknya memang ya yang diketahui sama. Yang diketahui sama, persis sama. Tapi saya sih lebih cenderung berpikir bahwa ini masalah pemahaman MIM. Karena setahu saya Gordon Clark itu dia termasuk orang yang pernah menulis buku logika, dan dia dalam buku-bukunya itu sering menggunakan logika secara ketat. Jadi peluang untuk Clark yang salah di sini menurut saya ya mungkin sekitar kurang dari 10%. Itu lebih ke arah MIM. Oke. Jadi tampaknya ini salah paham ini. Strawman ini. Ya. Ya, menurut saya strawman. Pak MIM ini mengangkat satu posisi yang dianggap itu posisi Clark, padahal itu adalah pandangan dia tetap Clark, posisi Clark ya. Ada komentar dari Toh Andri? Oke, terima kasih. Jadi saya setuju juga, saya sepakat dengan teman-teman bahwa memang ada astromen fallacy di sini, karena yang dia sangkakan sebagai pandangan Clark itu bukan pandangan Clark, tapi itu adalah pandangannya sendiri. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya, secara pribadi, penggunaan kata kuantitas itu sebenarnya tidak bermasalah jikalau dia menjelaskan itu dalam konteks yang jelas. Misalkan dia sudah mengatakan bahwa apa yang Allah tahu secara sempurna itu juga yang diketahui oleh manusia. Artinya dia mau mengatakan bahwa manusia ini maha tahu sama seperti Allah. Sehingga kata kuantitas itu bermasalah kalau misalkan yang dia maksudkan kuantitas itu berbicara tentang jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh Allah. Nah, kalau misalkan yang dia maksudkan kuantitas itu jumlah pengetahuan yang diketahui oleh Allah, maka itu bisa diterima karena Allah maha tahu. Artinya dia memiliki lebih banyak informasi. Dia mengetahui semua informasi, sedangkan manusia terbatas dalam mengetahui informasi. Itu bisa diterima. Tapi persoalannya itu sudah berkontradiksi dengan apa yang dia katakan bahwa Allah tahu secara sempurna, dan apa yang Allah tahu secara sempurna itu juga yang diketahui oleh manusia secara sempurna. Berarti sebenarnya tidak ada perbedaan kuantitas. Kalau misalkan kuantitas itu didefinisikan sebagai jumlah, berarti sebenarnya tidak ada perbedaan kuantitas antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Jadi itu ada sebuah kontradiksi di situ. Kemudian yang berikut, ketika dia memberi contoh tentang teks,
itu kan Allah dan manusia mengetahui hal yang sama, yaitu teks itu. Jadi kalau misalkan kuantitas didefinisikan sebagai jumlah, maka itu pun tidak sesuai gitu, tidak relevan gitu. Karena jumlah yang saya paham itu misalkan ada informasi yang Allah tahu dan manusia tidak tahu gitu, karena Allah mengetahui semua informasi, sedangkan manusia terbatas gitu. Tapi ini berhadapan dengan informasi yang sama, yaitu teks yang sama. Maka perbedaan kuantitas itu tidak relevan gitu. Jadi sebenarnya berkontradiksi, dia tidak konsisten dengan penggunaan kata kuantitas kalau dia definisikan sebagai jumlah misalkan. Terima kasih. Oke, makasih Toh Andre. Ada komentar lain, Bapak Ivan? Beta mungkin tegaskan saja, kita mungkin perlu hati-hati. Begini, tadi Papa Mukuru sudah sampaikan, tapi perlu hati-hati karena gini, bisa jadi MYM mungkin ya akan mengatakan bahwa ya itulah kontradiksi dari pandangannya Clark yang kita ungkapkan ini itu jadi memang gagasannya Clark terkait kualitatif dan kuantitatif itu yang disampaikan oleh MYM ini memang absurd, kontradiksi dan lain sebagainya. Jadi memang itu beban pembuktian ada pada pundak kita kalau misalnya kita menyebut diri sebagai yang belajar atau pelatihan. Jadi kita punya beban pembuktian, bukan MYM bisa bilang bukan saya lagi yang harus, kalian yang harus mengatasi meluruskan itu pandangan Clark yang miring-miring itu. Tapi tadi kan Papa Mukuru sudah memberikan kemungkinan itu. Jadi mungkin Pak MYM perlu hati-hati. Artinya ini kita sudah hati-hati dan kita balik pada Pak MYM, Anda juga perlu hati-hati. Karena kalau bukan kami yang hati-hati, maka Anda yang strawman. Ya, konsekuensinya jelas. Jadi perhatikan baik-baik Pak MYM, kita benar-benar melihat bagaimana cara Anda menyajikan pandangan Clark. Dan kami paham bagaimana pandangan Clark. Sejujurnya kami paham gitu. Tapi yang kami nilai adalah bagaimana Anda menyajikan pandangan Clark menurut pandangan Anda gitu. Nah, itu yang perlu Anda hati-hati di sini. Kalau misalnya ada tanggapan balik, Anda perlu memperhatikan hal-hal seperti ini yang sudah kami garis bawahi ini. Saya pikir demikian. Ya. Ancaman kok apa nih? Nah, Bapak Ivan jangan terlalu gas juga ya. Lama-lama jadi kita menyesali nanti ini. Kejadian di Amerika tidak boleh terulang di Indonesia. Sedikit ini. Supaya beliau buka sengaja biar beliau buka blog ya di beta gitu supaya dia. Debatlah. Ini sedikit Sirpuro. Iya. Lanjut. Boleh tidak ini dikasih bocoran ini? Ini kan sekarang ini topiknya pengetahuan Allah, pengetahuan manusia. Sesungguhnya yang dimaksud pengetahuan itu menurut Clark itu seperti apa sih? Oke. Kalau menurut Clark sih dikasih bocoran dulu ke kita. Iya, baik. Yang dikualifikasi sebagai pengetahuan atau kebenaran itu apa menurut Clark? Apakah semua hal atau bagaimana gitu ya? Silakan. Baik, terima kasih Amaroni. Kalau menurut Clark mendefinisikan kebenaran atau pengetahuan itu sebagai proposisi-proposisi yang diwajibkan oleh Allah atau proposisi-proposisi yang disimpulkan secara valid dari proposisi yang diwahyukan oleh Allah. Gitu. Sementara hal-hal yang lain yang kita dapatkan dari sains atau kita dapatkan dari persepsi indrawi dan sebagainya itu tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran atau pengetahuan, hanya opini. Jadi semua itu opini dan memang opini itu ada yang berguna dan tidak berguna gitu. Karena dari proses indera sendiri kita tidak bisa pasti bahwa yang kita dapat informasi yang kita dapatkan itu pasti benar. Gitu. Jadi itu bisa benar, bisa salah, tapi itu bukan kebenaran. Kita tidak bisa dengan pasti mengatakan bahwa itu kebenaran. Gitu. Tapi kalau itu diwajibkan oleh Tuhan dan itu benar. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh berpegangan pada opini. Kita tiap hari hidup dengan opini. Opini misalnya beropini bahwa saat ini mungkin lihat ada mobil dari depan mau tabrak saya, otomatis saya beropini bahwa saya harus meloncat ke kiri misalnya, menghindar misalnya. Opini sangat penting. Jadi definisi opini dan kebenaran Clark itu berbeda dengan opini atau kebenaran yang sering kita temui di dalam buku-buku psikologi atau buku-buku apa gitu, buku-buku apapun yang terkait dengan itu. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi kayaknya memang kita di sini harus hati-hati nih ya, ketika bilang opini, bilang pengetahuan, karena definisi Clark
terhadap pengetahuan itu berbeda dengan yang umum-umum ini ya, Sirkur ya. Ya, saya garis bawahi lagi. Jadi yang dimaksud ya. pengetahuan atau kebenaran itu adalah ini apa ya? Sesuatu yang diwahyukan. Nah, tentu ini wahyu merujuk pada kekristenan ya. Dan yang disimpulkan atau dideduksi secara valid dari wahyu. Di luar itu hanya opini. Oke. Nah, ini akan beda nih. Jadi beda dengan yang opini-opini atau kalau kita lihat orang-orang di TV diskusi kan gitu ya. Ya, beda sekali. Ya, beda sama sekali. Jadi ketika kita bicara tentang pengetahuan atau diskusi dari tadi ini ya dengan definisi yang tadi ya.